dulu. Siapa yang mimpin? Silakan. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu tentang bab 3 anak soleh. Sebelumnya ini hadis semua kan? Alhamdulillah hari ini kita anak bisa hadir semua. Sebelum memulai pelajaran pendidikan agama Islam untuk hari ini, mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan dan lain-lainnya ya. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah. Sebelum memasuki pelajaran hari ini kalian ini kan sudah kelas 5 ya. Jadi kalian sudah memasuki semester dan sudah melakukan ulangan ya. Untuk hari ini kita langsung aja masuk ke bab 3 ya. Bab 3 yaitu aku anak saleh. Aku anak saleh. Yang pertama, indahnya saling berbagi. Berbagi itu berbagi macam apa? Yaitu menghargai perbedaan suku dan budaya. Menghargai adalah sikap seseorang yang mampu untuk menerima, menghormati, dan mengakui adanya keberagaman dalam kehidupan manusia. Dan saling menghargai merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam kehidupan bersosialisasi. Jadi menghargai perbedaan itu adalah baik. Kenapa? Karena untuk menerima, menghormati, dan mengakui adanya keberagaman dalam hidup manusia. Jadi kita sebagai anak yang saleh harusnya saling menghargai. Apapun agamanya, apapun sukunya, ya, apapun apalagi, misalnya agama, suku itu tidak boleh dibeda-bedakan. Karena kita warga negara Indonesia. Karena kita ini banyak suku, banyak budaya. Ya. Ingat. Dan kita itu saling menghargai satu sama lain. Misalnya si ini sama ini tidak boleh saling berdebat dan harus saling menghargai. Kalau sudah saling menghargai, itu nanti bisa mencapai kesuksesan.
kesuksesan, ya, dan merupakan kunci keberhasilan dalam bersosialisasi. Kita memasuki yang pertama, menghargai perbedaan suku dan budaya. Nah, ini kata Bapak tadi, menghargai perbedaan suku dan budaya. Kita hidup di dunia begitu luas dan kompleks, di mana kita semua terkoneksi satu sama lain. Kita semua memiliki latar belakang budaya dan tradisi yang berbeda. Hal ini merupakan bagian dari apa yang membuat kita unik dan berharga. Tadi kata Bapak apa? Menghargai perbedaan suku dan budaya. Misalnya sukunya suku Jawa, budayanya apa? Kayak Bapak kan sukunya Banjar, budayanya apa? Jadi kita harus saling menghargai. Karena kita ini latar belakang kita mempunyai budaya masing-masing. Suku Jawa misalnya budayanya apa? Suku Banjar misalnya budayanya apa? Apalagi suku Bugis budayanya apa? Beda-beda kan kita semua. Karena kita satu negara, satu kesatuan, dan berbagai macam suku dan budaya. Jadi kita ini hidup di Indonesia, banyak sekali budaya kita. Tetapi budaya kita ini semua jadi satu, yaitu Indonesia. Karena budaya kita di Indonesia ini sangat unik dan sangat berharga. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan yang dimiliki setiap makhluk adalah kenyataan yang harus kita terima. Begitu juga perbedaan keyakinan adalah hak asasi bagi setiap individu. Kita tidak boleh memaksa, tetapi kita harus saling menghargai dan menghormati siapapun yang berbeda keyakinan dengan kita. Jadi menghargai keyakinan orang lain. Kita ini banyak sekali agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi kita hargai keyakinan orang lain. Misalnya si A agamanya misalnya Kristen, bisa ya. Yang si B agamanya Islam. Jadi perbedaan menghargai keyakinan orang lain ini, kita harus terima keyakinan orang lain. Kita menerima keyakinan orang lain bukan untuk meyakini, tetapi kita hanya melakukan perbedaan saja, ya. Karena kita beda, agama Islam dengan agama Kristen misalnya berbeda. Kita harus menghargai keyakinan orang, ya. Keyakinan orang itu bagaimana kita hargai, jangan kita celah, ya. Jangan kita celah, jangan kita hina perbedaan orang lain. Karena apabila kita menghina kepercayaan orang lain, nanti suatu saat agama kita akan dihina orang. Ya, jadi jangan dihina. Perbedaan keyakinan adalah hak asasi bagi setiap individu. Berarti punya hak masing-masing. Punya hak masing-masing. Dan kita tidak boleh saling
memaksa. Misalnya kamu harus ikut agama saya, nggak boleh, ya. Kita harus hargai keyakinan orang lain dan menghormati siapapun yang berbeda dengan kita, apapun agamanya. Apabila berteman dengan kita dengan lapang dada menerima, apapun agamanya, ya, apapun agamanya, tidak boleh saling menghina. Ya. Keyakinan orang berbeda dengan kita terserah, yang penting kita tidak menghina dan mencela. Ya. Ingat tuh, jangan mencela agama orang lain, ya. Karena kalau kita menghina agama orang lain, suatu saat nanti agama kita akan dihina orang lain juga, ya. Kan itu. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghindari sikap ingin menang sendiri. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Apabila terjadi perbedaan pendapat, kita harus menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, yakni dengan jalan musyawarah. Menghargai pendapat orang lain. Kita ini harus menghindari sikap ingin menang sendiri. Jadi kita tidak boleh ingin menang sendiri terhadap pendapat kita, ya. Kita juga tidak boleh menganggap bahwa pendapat kita lah yang paling benar. Tidak boleh. Harus saling menghargai pendapat orang lain, ya. Ingat itu, harus menghargai pendapat orang lain. Jadi kita hindari sikap kita ingin menang sendiri. Misalnya apa? Ingin menang sendiri. Aku mau ini, yang teman misalnya mau ini. Jadi harus bermusyawarah. Jangan harus kita, aku maunya ini aja. Jangan, ya. Kalau kita mau yang seperti itu, berarti kita tidak menghargai pendapat orang lain. Ingat itu. Jadi kita harus menghindari sikap ingin menang sendiri. Kita juga tidak boleh menganggap pendapat kita lah yang paling benar. Jadi misalnya pendapat kita misalnya ini, yang teman yang satunya ini pendapatnya, lalu saling mengadu argumennya masing-masing dan tidak mencapai kesepakatan, akhirnya nanti bisa timbul perpecahan. Nah, jangan. Jadi kita harus menganggap bahwa diri kita itu adalah rendah, ya. Kita tidak boleh menganggap pendapat kita lah yang paling benar. Jadi pendapat yang A dan si B, kalau tidak terdapat satu penyelesaian, maka diadakanlah musyawarah, ya. Musyawarah. Nanti dari musyawarah ini akan terdapat satu jalan yang baik. Nah, jadi kita tidak boleh menganggap pendapat kita lah yang paling baik, ya. Tidak boleh. Harus menghargai pendapat orang lain atau pendapat temannya sendiri. Tidak boleh, ya. Harus dihargai temannya.
Misalnya temannya mau bikin meja, yang teman satunya lagi mau bikin meja juga, tetapi ada perbedaan mejanya. Kalau sama-sama saling keras, meja itu tidak akan selesai. Maka hargai pendapat temannya. Oh, kamu maunya seperti apa? Seperti ini bentuknya. Aku maunya seperti ini. Bagus enggak? Nah, dijadikan satu. Jadilah yang namanya musyawarah. Nanti akhirnya jadilah meja. Nah, tuh. Ingat ya. Sikap menghargai pendapat orang lain harus kita hindari untuk menang sendiri. Dan kita tidak boleh menganggap pendapat kita yang paling benar. Tidak boleh ya. Semua perbedaan itu sebaiknya atau harus diselesaikan dengan musyawarah ya. Ingat itu, harus dengan musyawarah. Kemudian yang keempat, menerima perbedaan. Perbedaan adalah keniscayaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya. Misalnya, seorang anak yang soleh tidak boleh saling menjatuhkan. Sebab seorang muslim hendaknya menghindari perbuatan tercela tersebut agar menerima perbedaan. Jadi menerima perbedaan adalah keniscayaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Misalnya, contoh, seorang anak yang soleh tidak boleh saling menjatuhkan. Anak yang soleh itu tidak boleh menjatuhkan orang lain. Apapun perbedaan dari temannya harus diterima. Jangan saling mencela, ya. Sebab seorang muslim hendaknya menghindari perbuatan tercela. Kalian kan agamanya semuanya muslim. Jadi hendaknya menghindari perbuatan tercela, ya. Ingat itu. Jangan lagi membeda-bedakan orang lain, ya. Karena perbedaan itu adalah keniscayaan Allah dalam menciptakan makhluknya. Karena Allah itu menciptakan makhluknya. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Allah menciptakan manusia dari beragam jenis latar belakang. Mulai dari jenis kelamin, ras, suku, agama dan golongan, itu semuanya berbeda, ya. Tujuan Allah menciptakan manusia apa? Dari beragam jenis latar belakang tersebut supaya apa? Supaya manusia saling mengenal dengan satu sama lainnya. Perbedaan tersebut merupakan salah satu karunia dari Allah. Perbedaan bukanlah jadi alasan atau faktor yang menyebabkan manusia terpecah belah. Jadi Allah itu menciptakan kita berbagai macam jenis kelamin, ras, suku, agama, dan golongan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk saling mengenal. Tujuannya, ya, tujuan Allah itu menciptakan agar untuk saling mengenal. Jadi perbedaan bukanlah menjadi salah satu faktor atau alasan untuk kita terpecah belah dengan satu sama lainnya, ya. Nah, itu. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Hah? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Hah?
Untuk hari ini pelajaran agama cukup sampai di sini dulu. Ya. Nanti kita lanjutkan mungkin minggu depan ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk sampai di sini paham semua? Paham. Nah, paham semua. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, tutup dengan doa. Siapa yang mimpin doa? Ya, silakan mimpin doa.